Ada wasit yang diatur oleh dalang-dalang di belakang layar, sehingga kemudian wasit kita yang sejatinya punya kemampuan, tapi fakta di lapangan banyak bikin blunder dan akan membuka kotak Pandora tentang wasit Indonesia, di mana baru saja ditemukan fakta ternyata selama ini. Karena itu, Save Our Soccer dalam kesempatan ini meminta kepada pihak kepolisian untuk ada EXO PSSI inisial JR misalnya, ada pengurus PSSI juga terus mengejar mensiasati, bertarung dan berpeluh, terus mengejar mensiasati, bertarung dan berpeluh, setiap saat ingin dapat, selalu ingin mendahului, cepat kencang harus menang, cepat kencang harus menang. Tonton terus Coco Mio Channel, paling gila, paling bahaya, satu-satunya channel bola yang ada di Indonesia, Coco Mio Channel. Bravo Coco Mio Channel. Jumpa lagi dengan saya Akmal Marhali di Cafe Gilbol. Kali ini kita membahas dan mengulik isu-isu menarik di sepak bola Indonesia. Apalagi kalau bukan soal wasit. Loh, kok tiba-tiba kita ngomongin wasit? Save Our Soccer menerima data dan fakta yang cukup valid tentang wasit sepak bola Indonesia. Belakangan wasit di Liga 1 mendapat keluhan banyak pihak. Ada yang menganggap bahwa wasit tidak bekerja dengan benar. Ada juga yang menganggap ada wasit titipan. Ada juga yang menganggap ada wasit arisan. Ada juga yang menganggap ada wasit yang diatur oleh dalang-dalang di belakang layar, sehingga kemudian wasit kita yang sejatinya punya kemampuan, tapi fakta di lapangan banyak bikin blunder dan kesalahan. Itu di Liga 1 musim ini. Bagaimana dengan Liga 2 dan Liga 3? Musim lalu lebih parah. Liga 3 hampir di semua daerah terjadi kekisruhan untuk menuju babak nasional. Di Liga 2 hal sama pun terjadi. Lagi-lagi semua diceritakan soal wasit. Nah, kali ini Save Our Soccer akan membuka kotak Pandora tentang wasit Indonesia, di mana baru saja ditemukan fakta ternyata selama ini wasit ada yang mengatur di belakang layar. Ini fakta yang Save Our Soccer dapatkan sejauh ini. Jadi untuk sebuah pertandingan, wasit itu kemudian dipilih oleh Departemen Wasit di PSSI. Ada beberapa pihak yang bekerja termasuk mantan wasit di dalamnya. Ada yang namanya Agus Prima yang ikut membantu mengatur perwasitan di Indonesia. Ada juga yang namanya Andes, ada Aji, ada Adri. Ini semua bekerja untuk mengatur bagaimana wasit bekerja di lapangan. Dan kemudian disahkan oleh Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Dari situ kemudian bisa atau tidaknya wasit bekerja dan bagaimana bekerja diatur di dalamnya. Gaji sudah besar, tapi kemudian kerja di lapangan tidak sesuai dengan harapan. Kenapa? Karena lagi-lagi ada yang mengatur di belakang layar. Ada EXO PSSI inisial JR misalnya. Ada pengurus PSSI juga yang orang kuat di dalam yang juga ikut mempengaruhi kapan dan di mana wasit bertugas. Nah, kalau kemudian tidak patuh terhadap tugas yang diberikan atau tidak menjalankan sesuai dengan permintaan, bisa jadi wasitnya tidak ditugaskan lagi. Ini masalah sepak bola kita, bukan cuma saat ini, bahkan 10 tahun terakhir masalah sepak bola kita ada di balik layar semuanya. Itu bicara soal wasit. Belum lagi bicara misalnya siapa yang mau promosi dan siapa yang mau degradasi. Mereka semuanya datang tiba-tiba untuk memberikan pertolongan layaknya seorang Tuhan. Ini bahaya sekali. Nah, kenapa kemudian sepak bola kita tidak bisa maju-maju? Karena selama ini perekrutan wasit
dan juga penunjukan wasit yang bertugas tidak sesuai dengan integritas dan tidak sesuai dengan yang harusnya dijalankan. Semua belakangan dijalankan hanya formalitas. Tes wasit, tes fisik, bahkan pembekalan wasit terkesan formalitas. Kenapa? Karena semuanya ujung-ujungnya akan ditetapkan oleh Sekjen PSSI dan Wakil Ketua Umum PSSI serta EXO PSSI untuk bertugas. Ini yang sangat-sangat ironis sekali. Banyak klub yang menyatakan ada orang-orang yang turun sampai ke lapangan untuk menyampaikan pesan-pesan dan permintaan. Jadi, siapa yang mau menang akan diberikan wasit A dan kemudian membayar sejumlah uang yang harus diberikan. Karena itu, Save Our Soccer dalam kesempatan ini meminta kepada pihak kepolisian untuk kembali membentuk Satgas Anti Mafia Bola agar kemudian para petarung kotor ini, petualang kotor ini semua bisa dibersihkan dan mereka yang merusak moral sepak bola Indonesia, yang merusak tata kelola sepak bola Indonesia lewat permainan di bawah meja harus diberikan hukuman sepadan. Karena ada undang-undang yang kemudian bisa digunakan untuk menjerat mereka yang terlibat suap menyuap atau atur mengatur skor. Bahkan sekarang ada undang-undang keolahragaan tahun 2022 yang bisa digunakan sebagai alat untuk memperbaiki tata kelola sepak bola Indonesia. Sekali lagi, soal masalah wasit, Save Our Soccer punya data yang sangat valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Ironis kan? Di saat sejumlah negara sudah mulai berkembang sepak bolanya, Indonesia sepak bolanya masih berkutat dengan masalah-masalah lama. Apalagi akan ada kongres luar biasa PSSI, maka pilih pengurus PSSI yang berani melakukan revolusi dan reformasi sistem sepak bola Indonesia, yang berani menjamin bahwa dunia perwasitan kita akan meningkat kualitasnya dan tidak ada lagi permainan di belakang meja. Pilih pengurus PSSI yang tidak jualan untuk menjadi tuan rumah kompetisi-kompetisi nasional, yang kemudian harus mengeluarkan biaya uang, kutipan-kutipan di bawah meja yang tidak halal. Pilih pengurus PSSI yang ingin benar-benar berjuang memajukan sepak bola nasional. Karena itu, besar harapan kita semua bahwa pihak kepolisian bisa kemudian membentuk kembali Satgas Anti Mafia Bola untuk membenahi sepak bola Indonesia. Bukan cuma soal perizinan, karena sejatinya PSSI punya PSK, perjanjian kerjasama antara PSSI dan polisi, di mana ada 3 hal pokok yang harus dilakukan. Yang pertama, perizinan pertandingan, yang kedua pengamanan pertandingan, dan yang ketiga adalah pemberantasan pengaturan skor atau pengaturan hasil pertandingan, yang di dalamnya banyak variabel-variabel yang bermain dan ikut menentukan hasil pertandingan. Peran ini harus dimainkan oleh pihak kepolisian. Tujuannya untuk apa? Hanya untuk kepentingan sepak bola Indonesia yang bermartabat, profesional, berprestasi tanpa ada kontroversi. Yuk sama-sama kita gunakan hati yang jernih untuk membangun sepak bola negeri ini. Adios, Cocomeo Channel.